Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadakkur wa tadkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabihi. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini untuk membahas masalah-masalah fikih yang dibahas di dalam kitab Safitatun Najah. Sebelumnya Al-Fakir minta maaf karena ternyata ada bab yang tertinggal, yaitu Al-Fakir belum menjelaskan masalah, atau kita belum menjelaskan masalah rukun-rukun tayamum dan perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Karena waktu minggu lalu Al-Fakir kira sudah dijelaskan di minggu sebelumnya, tapi ternyata minggu sebelumnya itu Lebaran, ya kan? Jadi terjadi waham. Tapi insya Allah akan kita jelaskan bukan pada minggu ini, tapi bukan pada hari ini, tapi pada minggu depan. Karena kita sebelum minggu lalu sudah menjelaskan najasah, ya kan, tentang najis, maka kita selesaikan dulu masalah pembahasan najis supaya tidak terputus. Untuk masalah tayamum kita lanjutkan di minggu depan, insya Allah langsung selesai masalah tayamum. Habis itu minggu depannya lagi kita langsung masuk masalah haid, nifas, dan istihadah. Karena tayamum memang sudah terlanjur terputus kan, jadi biarkan terputus, kita selesaikan dulu masalah najasah. Oke. Langsung aja, insya Allah pada hari ini kita akan membahas masalah bagaimana cara membersihkan sesuatu yang terkena najis. Bagaimana cara membersihkan sesuatu yang terkena najis. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ankum wa an walidikum wa an masyayikhikum wa an nabikum faslun fi tadhirin najasat. Al-mughalladah tadhuru bisab'i ghasalat ba'da izalati ainiha ihdahunna biturab wal mukhaffafah tadhuru bi rasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati ainiha wal mutawassitatu tanqasimu ila qismain ainiyah wa hukmiyah. Al ainiyah allati laha launun wa rihun wa ta'am fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Wal hukmiyah allati la launa wa la riha wa la ta'ma laha yakfika jaryul ma'i 'alaiha. Oke, jadi itu matannya ya. Jadi itu matan dari Safinatun Najah. Jadi di sini berbicara masalah bagaimana ketika sesuatu itu terkena najis kita sucikan. Bagaimana ketika sesuatu itu terkena najis kita sucikan. Sesuatu yang terkena najis dia akan menjadi najis dengan syarat terjadi sentuhan. Terjadi sentuhan antara sesuatu yang suci itu dengan benda najis. Benda najis itu kita sudah jelaskan di minggu lalu, seperti khomer, anjing, babi, kencing, dan lain-lainnya, ya kan? Nah, apabila ada sesuatu yang suci terkena najis ini, nah, apakah dia menjadi najis juga? Dia menjadi najis juga dengan satu syarat, yaitu apa? Ada kelembapan artinya ada rutubah ya, ada basah-basah di antara salah satu dari dua benda tersebut. Ima basah-basah itu ada di rutubah atau kelembapan atau basah-basah itu ada di benda najisnya atau ada di benda sucinya. Tapi kalau keduanya sama-sama kering, najis tidak berpindah. Artinya benda yang suci ini tetap suci.
tidak menjadi najis. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini adalah apa? Ketika benda yang suci ini bersentuhan dengan benda yang najis, dan di salah satu antara dua benda ini terdapat terdapat rutubah, terdapat kelembapan, terdapat basah-basah yang sehingga dapat memindahkan sifat najis dari sini ke sini. Paham ya? Itu yang perlu disucikan. Adapun kalau misalnya dua-duanya kering, ya sudah, tidak ada najis yang berpindah. Tidak ada najis yang berpindah, maka benda yang suci ini tetaplah suci. Nah, misalnya ada bulu anjing jatuh di atas badan kita, dan badan kita ini kering, tidak ada keringat, nggak ada apa, dan bulu anjing itu juga kering, tidak ada keringat, tidak ada apa. Apakah kita harus mencuci tangan kita ini dengan air 7 kali dan salah satunya dengan debu? Tidak. Cukup Cukup debu anjing itu kita sebul saja. Gitu, sudah selesai. Oke? Kenapa? Karena najisnya tidak berpindah ke tangan kita karena tidak ada perantara kelembapan atau basah-basah itu tadi. Nah, paham ya? Itu. Makanya kalau misalnya terkena anjing, misalnya tersentuh anjing di jalan, kalau misalnya tersentuh anjing di jalan dan anjingnya kering dan baju kita kering, misalnya terkena baju atau terkena badan anjing kita, anjingnya kering dan baju kita kering, ya sudah, tidak ada masalah. Artinya tidak perlu kita bersihkan, kita sucikan baju atau kulit yang terkena anjing tersebut. Atau misalnya kita ragu, kalau ragu apakah ada perantara kelembapan atau tidak, juga tidak dihukumi sebagai najis. Karena menghukumi najis itu harus dengan yakin, harus yakin benar-benar 100% bahwasanya ada basah-basah antara yang menjadi perantara perpindahannya najis itu. Ima basah itu ada di baju atau badan kita, atau ada di anjing tersebut, misalnya anjingnya keringetan. Terus biasanya ada yang tanya, apa hukumnya menyentuh anjing yang badannya kering dan tangan kita juga kering? Tidak boleh, hukumnya tidak boleh di dalam mazhab Syafi'i, karena itu termasuk tadammuh bin najasah. Karena itu termasuk tadammuh bin najasah li ghairi hajah. Itu kalau misalnya tidak ada keperluan. Tapi kalau ada keperluan boleh-boleh aja. Oke. Sekarang kita akan menjelaskan bagaimana kita mensucikan sesuatu yang terkena najis tersebut. Tentu di minggu lalu sudah kita jelaskan bahwasanya najis kita bagi menjadi hukumnya, kalau dilihat dari cara menyucikannya itu dibagi menjadi 3. Ada najis mughalladhah, ada najis mukhaffafah, ada najis ada najis mughalladhah, ada mukhaffafah, dan ada mutawassithah. Dan masing-masing dari najis-najis tersebut ada cara membersihkannya atau ada cara mensucikannya sendiri-sendiri. Oke, sekarang kita masuk di najis yang pertama, yaitu najis al-mughalladhah. Najis mughalladhah itu kemarin, yaitu najis yang najis dari anjing ataupun dari babi ya, atau yang muncul dari mereka gitu kan. Nah, bagaimana kita membersihkannya? Di sini dikatakan di dalam kitab, tathuru bisa ba'i ghasalat ba'da izalati 'ainiha ihdahunna bi turab. Jadi sesuatu yang terkena najis anjing maka harus harus dibersihkan, dighusl. Dighusl itu artinya harus dialiri air. Harus dialiri air 7 kali, salah satunya dengan dengan turab. Salah satunya dengan turab. Oke, salah satunya dengan turab. Oke. Tapi 7 kali ini kapan kita hitung? Mulai 7 kali ini kapan? 7 kali ini dihitung sebagaimana di matan dikatakan dihitung ba'da izalati 'ainiha. Ba'da izalati 'ainiha. Artinya ba'da izalati 'ainiha? Ba'da izalati 'ainiha itu setelah Setelah jiremnya itu hilang. Setelah jiremnya itu hilang.
Kita ada di dalam najis itu ada dua macam, ada ain, ada ausof. Ada ain dan ada ausof. Ada jirem, ada sifat. Jirem itu apa? Jirem itu bentuk najisnya. Bentuk najisnya itu jirem atau ain. Bentuk najisnya itu ada. Tapi sifat itu adalah bau, warna, dan rasa. Itu sifat. Jadi ada bentuk dinamakan ain, warna, rasa, dan bau itu namanya sifat. Nah, 7 kali ini dihitung kalau ainnya sudah hilang. Ainnya sudah hilang. Oke? Nah, tapi sebenarnya di sini ada khilaf ya antara ulama itu. Ada khilaf. 7 kali itu dihitung kapan? Makanya antum kalau membaca Nailur Roja, kemudian melihat apa yang tertulis di Kasyifatus Saja, itu beda. Karena di Nailur Roja mengatakan bahwasanya 7 kali itu tidak dihitung kecuali kalau sudah apa? Kalau sudah empat-empatnya hilang. Artinya hilang jiremnya dan hilang ausofnya. Jirem dan sifatnya hilang, bentuk dan sifatnya hilang. Bentuk dan sifatnya hilang. Kalau yang hilang bentuknya aja, sifatnya belum hilang, itu apa? Itu belum dihitung 1. Jadi kapan 7 itu satunya itu dihitung kapan? Kalau misalnya jirem dan sifatnya, ain atau bentuk dan sifatnya itu semuanya sudah hilang, baru mulai dihitung 1. Ya kan? Cucian terakhir untuk ketika hilangnya jirem dan sifat itu dihitung 1. Kemudian baru 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu di mana? Di Nailur Roja. Dan itu yang ada di Bushrol Karim. Dan itu yang banyak dianut oleh banyak ulama sebenarnya di buku-buku lain seperti itu. Tapi di Kasyifatus Saja, kemudian juga di Hasyiah Bajuri, kemudian juga di Hasyiah Qalyubi, Alal Jalalain ya, Alal Jalalain, Alal Mahalli, itu mereka demikian juga zahir ibarah dari ibarahnya Imam Ibnu Hajar di Manhajul Qawim, itu mereka mengatakan bahwasanya 7 itu dihitung apa? Dihitung ketika ainnya sudah hilang. Ketika ainnya sudah hilang, yaitu bentuknya saja sudah hilang. Walaupun apa? Ausofnya masih ada. Walaupun ausofnya masih ada, yang penting ain sudah hilang, itu apa? Itu sudah bisa dihitung hitungan 1. Jadi 1, 2, 3-nya itu ketika ainnya sudah hilang, itu sudah bisa dihitung 1. Walaupun ausofnya ini tidak hilang kecuali di basuhan ke-7. Oke, walaupun yang ausofnya ini tidak hilang di aliran yang ke-7. Oke, itu menurut sebagian ulama. Jadi perhatikan di sini bahwasanya di sini ada perbedaan pendapat antar ulama. Makanya teman-teman yang kemarin hadir pelajaran Fawaid Mardiyah, kemarin saya hanya menyebutkan satu pendapat. Oke. Itu. Nah, kemudian dikatakan di sini dan ini juga ibarahnya Nailur Roja. Ibarahnya Nailur Roja zahirnya mengikuti pendapat yang apa? Cukup izalatul ain ba'da. Jadi sab'u ghasalat itu kapan? Ba'da izalati ainiha. Enggak nyebut apa? Enggak nyebut wasfiha. Enggak nyebut ausofiha. Nah, walaupun kalau kita melihat di Termasi itu di syarahnya Imam Termasi menyebutkan 2 pendapat sih. Ya, menyebutkan 2 pendapat. Walaupun sebenarnya lebih mendukung bahwasanya yang harus hilang itu adalah ain dan ausof. Oke, kemudian ba'da izalati ainiha ihdahunna biturab. Ihdahunna biturab. Jadi 1 dari 7 ghasalat, 1 dari 7 basuhan, 1 dari 7 siraman ini harus menggunakan apa? Harus bersamaan dengan turab, bersamaan dengan debu. Oke, turab di sini artinya debu.
Oke, debu ada di tanah atau debu ada di tempat lain, terserah, yang penting apa? Bersamaan dengan debu. Nah, salah satu aja dari 7 itu, salah satu. Tapi, nah, kalau misalnya tadi itu air itu tadi ada khilaf, bahwasanya dia harus di air itu untuk hitungan air itu ada khilaf, apakah dia setelah izalatul ain saja atau setelah izalatul ain dan ausof. Oke, tapi kalau misalnya debu ini mereka sepakat bahwasanya debu ini harus digunakan setelah ain dan ausof itu hilang. Jadi kalau misalnya ain dan ausof belum hilang, bentuk dan sifat-sifatnya belum hilang, itu tidak sah menggunakan debu. Artinya debunya itu tidak dihitung, nggak dikira. Oke, tidak dihitung. Kalau misalnya ain dan ausofnya belum hilang. Jadi untuk masalah setelah ain itu khilaf, itu hanya masalah hitungan pertama di air. Oke, bukan di debu. Debu harus dua-duanya yang hilang. Oke, paham ya? Kemudian oke. Nah, bagaimana cara menggunakan debu ini? Ada 3 cara. Ada 3 cara dalam menggunakan debu ini. Cara yang paling afdol adalah dengan dicampur dengan air. Jadi debu ini yang ada di tanah ataupun ada di tempat lain, kita masukkan ke dalam air dan kita aduk-aduk. Nah, syarat cukupnya debu ini, ya kan, seberapa banyak debu yang harus kita pakai? Yang harus kita pakai, yang penting debu tersebut dapat membuat air itu keruh. Kalau air itu sudah jadi banyaknya debu itu yang penting cukup untuk membuat air tersebut keruh dan debu tersebut dapat mencapai semua bagian yang terkena najis. Oke, itu untuk kuantitas debunya. Oke, jadi itu. Nah, cara yang paling afdol adalah dengan mencampurkan air dan debu itu ke dalam air, kemudian baru kita siramkan air yang sudah disiram yang sudah disiram setelah dicampur kemudian disiramkan ke tempat yang najis itu tadi. Itu cara pertama. Oke, itu cara pertama. Tentu ini syaratnya harus hilang kalau menggunakan debu itu harus hilang wasaf dan wasaf dan ainnya, ya, bentuk dan sifat-sifatnya. Kemudian cara yang kedua adalah menyiramkan air dulu, baru setelah itu meletakkan debunya, ya kan, menyiramkan air dulu, setelah itu meletakkan debunya. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, meletakkan debu tersebut, baru kemudian meletakkan debu tersebut di atas yang najis itu, kemudian baru menyiram airnya. Baru setelah itu menyiramkan airnya. Tapi untuk cara yang ketiga ini syaratnya Syaratnya bagian bagian yang najis tersebut harus kering dan debunya juga harus kering. Oke, syaratnya debunya harus kering dan bagian yang terkena najis itu untuk cara yang ketiga, ya, yang meletakkan debu tersebut, meletakkan debu dulu itu, debunya harus kering. Dan tempat najisnya itu juga harus kering. Kenapa? Karena kalau misalnya salah satunya basah, maka debunya menjadi najis. Karena dia diletakkan dulu, jadi debunya jadi najis. Padahal syarat membersihkan debu ini disyaratkan supaya menggunakan debu yang suci, bukan debu yang mutanajis ataupun mustakmal. Oke, bukan menggunakan debu yang mutanajis atau mustakmal. Oke, itu. Itu ya. Jadi ihdahunna biturab artinya itu. Tentu turab di sini Turab di sini disyaratkan turab sebagaimana yang disyaratkan di tayamum yang kita sudah jelaskan.
ya kan? Kecuali satu syarat yang tidak disyaratkan di sini, yaitu apa? Kalau di tayamum turabnya itu atau debunya itu harus kering. Tapi kalau di sini boleh walaupun debunya itu basah, tapi dengan syarat bukan pakai cara yang ketiga itu tadi. Paham ya? Bukan pakai cara yang ketiga itu tadi. Nah, kemudian tapi kalau misalnya ingin membersihkan debu sendiri, ya jadi ada debu yang terkena najis, debu yang terkena najis anjing ataupun babi, ya udah itu tidak perlu apa? Tidak perlu ditatrib, tidak perlu menggunakan debu lain lagi. Ya sudah, debu itu ya sudah tinggal disiram aja 7 kali seperti itu. Itu kalau misalnya yang terkena najis itu adalah debu. Oke. Selanjutnya jadi ini juga bisa digunakan apabila kita misalnya ada air yang keruh dengan air misalnya di kolam dan air itu keruh dengan debu. Nah, kita cukup memasukkan barang yang terkena najis itu ke dalam air yang sudah keruh dengan debu tersebut dan menggerak-gerakkannya di dalam air tersebut selama sebanyak 7 kali. Tapi dengan syarat air ini harus air yang melebihi 2 kulah, melebihi 217 atau seukuran 2 kulah ya, 217 liter. Harus 217 liter. Karena kalau misalnya kurang dari itu, air itu akan otomatis menjadi najis. Oke, jadi seperti itu, harus 217 liter lebih ya. Atau dengan air yang mengalir. Air yang mengalir kalau misalnya di sungai dan sungainya itu dan sungainya itu keruh dengan debu, maka cukup dengan kita letakkan ketika dia dilewati 7 gelombang itu sudah dianggap sudah bersih atau sudah suci. Nah, tentu debu di sini disunahkannya digunakan pada hitungan pertama. Digunakan pada hitungan pertama. Oke, bukan di hitungan setelahnya. Itu yang paling afdolnya. Meskipun boleh di hitungan setelahnya. Nah, kemudian biasanya muncul pertanyaan, apa hukum cipratan dari proses penyucian sesuatu yang terkena najis anjing ataupun babi ini. Nah, cipratannya itu dilihat cipratan keberapa. Kalau misalnya cipratan itu adalah cipratan dari hitungan pertama dan hitungan pertama itu menggunakan debu, maka dia cukup membersihkan cipratan tersebut dengan 6 kali disiram, dengan 6 kali disiram dan tidak perlu menggunakan debu lagi. Tapi kalau misalnya dia itu adalah cipratan kedua dan cipratan pertamanya cipratan dari siraman kedua dan sebelumnya sudah menggunakan debu, atau di hitungan kedua atau pertamanya sudah menggunakan debu, maka cukup dengan disiram sebanyak 5 kali dan demikian seterusnya. Tapi kalau misalnya terkena cipratan pertama dan belum menggunakan debu di cipratan dari hitungan pertama dan belum menggunakan debu di hitungan pertama itu, maka dia harus dicuci 6 kali, salah satunya dengan debu. Salah satunya dengan debu. Nah, itu untuk cipratan dari hitungan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kelima, dan keenam. Adapun hitungan yang ke-7 itu air cipratannya adalah air ghusalah. Air ghusalah itu artinya air sisa membersihkan najis, yang mana hukumnya suci kalau yang hukumnya adalah suci. Tentu kita hukumi suci karena apa?
karena insya Allah sudah hilang semua najisnya, tidak syarat-syarat yang ada di ghusalah itu sudah terpenuhi. Oke, itu untuk apa? Itu untuk najis mughalladhah ya. Itu untuk najis mughalladhah. Nah, kemudian selanjutnya wal mukhaffafah. Wal mukhaffafah tadhuru bi rasyil ma' 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Nah, ini najis mukhaffafah kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya najis mukhaffafah itu apa? Najis mukhaffafah itu adalah najis yang yang disebabkan terkena oleh kencing bayi laki-laki yang belum mencapai umur 2 tahun dan belum mengkonsumsi mengkonsumsi makanan selain air susu. Atau bukan air, nggak harus air, mengkonsumsi susu dalam bentuk apa saja. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara kita membersihkannya? Nah, cara kita membersihkannya bagaimana? Cara membersihkannya adalah birosyil ma'i 'alaiha. Nah, dengan menyiram dengan membasahi tempat yang terkena air kencing bayi tersebut dengan air, ya kan, membasahi. Bedanya membasahi di sini dengan mencuci. Kalau membasahi di sini tidak perlu airnya itu mengalir, tidak harus kita aliri air, tapi cukup cukup tempat itu kita basahi dengan air, dengan syarat semua bagian bagian yang terkena najis itu basah kuyup. Oke, basah kuyup, harus ada kuyupnya. Basah kuyup dengan dengan air, ya kan? Jadi tidak cukup sebagaimana yang biasa dilakukan orang awam hanya dengan mengambil air kemudian menciprat-cipratkan, tapi tidak basah kuyup dan tidak membasahi semua bagian yang terkena air. Dan disyaratkan juga sebelum membasahinya dengan air harus diperas sampai tidak menetes sedikit pun dari air kencing tersebut. Kalau misalnya apabila diperas masih bisa menetes, maka itu belum boleh. Artinya belum bisa dibersihkan hanya dengan membasahi air. Karena nanti airnya kalau hanya dengan dibasahi bukan dialiri, maka airnya menjadi Airnya menjadi mutanajis. Nah, akhirnya najisnya jadi mutawasitoh karena di sini tidak ada mengalir, kita cuma membasahi. Oke, tidak ada mengalir, kita cuma membasahi. Oke. Nah, kecuali kalau dialiri air ya sudah, berarti hukumnya sama seperti cara membersihkan najis mutawasitoh, kan seperti itu. Paham ya? Nah, itu untuk masalah masalah air kencing bayi, cara membersihkannya. Oke, cara membersihkannya. Tentu afdolnya dibersihkan air kencing bayi ini dibersihkan dengan cara dengan cara dicuci. Itu lebih afdol karena di dalam madhab lain, yaitu di dalam madhab Imam Abu Hanifah dan dalam madhab Maliki, air kencing bayi laki-laki ini sama aja dengan air kencing yang lainnya. Oke, jadi harus dibersihkan dengan air yang mengalir, sama aja. Tapi uniknya di dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal dikatakan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Nawawi, itu bahwasanya di dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal air kencing bayi ini dia suci, sehingga ini di sini ada keringanan bagi ibu-ibu yang mempunyai anak bayi ketika anak bayinya menggandul-gandul ketika ketika sholat, sedangkan di pampersnya itu ada air kencingnya. Oke. Selanjutnya adalah najis mutawasitoh. Tentu tadi najis mukhaffafah itu juga harus harus sampai hilang ya ausofnya, harus sampai hilang
jiremnya, harus sampai hilang bau, rasa dan warnanya juga, ya kan? Bukan hanya sekedar melakukan apa yang disebutkan tadi saja. Artinya semuanya harus hilang, karena itu adalah itu menunjukkan bahwasanya najis sudah hilang atau najis masih ada. Kemudian selanjutnya al-mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini di sini dikatakan dibagi menjadi dua, ainiyah dan hukmiyah. Oke, najis mutawasitoh di sini dibagi menjadi dua, ainiyah dan hukmiyah. Sebenarnya ainiyah dan hukmiyah ini dari tadi kita sudah sebutkan dari sejak awal. Jadi ini sebenarnya bukan pembagian ainiyah dan hukmiyah ini bukan hanya pada najis mutawasitoh saja, tapi dia juga termasuk pembagian di najis mughalladoh saja. Cuman dalam cara pembersihannya di sana sama, di sini berbeda. Oke, atau bisa dibilang sama juga sih. Oke, kalau misalnya ainiyah itu apa? Ainiyah itu najis yang masih ada najis ainiyah itu yang masih ada sifat-sifatnya. Najis yang masih ada sifat-sifatnya, artinya masih ada rasanya atau baunya atau warnanya, apalagi ada bentuknya. Oke, tapi kalau najis hukmiyah itu adalah najis yang sudah tidak ada bentuknya pasti, tidak ada warnanya, tidak ada baunya, dan tidak ada rasanya. Dan ini masing-masing ada cara membersihkannya. Tentu najis mutawasitoh sudah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya najis mutawasitoh itu apa? Najis mutawasitoh itu selain najis anjing, babi, dan air kencing bayi laki-laki yang dengan syarat-syaratnya itu tadi. Nah, selain itu berarti dia najisnya mutawasitoh. Bagaimana kita membersihkannya atau bagaimana kita menyucikannya? Cara menyucikannya tinggal kita lihat najis ini dia ainiyah atau apa? Ainiyah atau hukmiyah. Ainiyah itu apa? Ainiyah itu apabila najis tempat yang terkena najis tersebut masih ada bau najis atau rasa najis atau warna najis, ya kan, apalagi ada bentuknya. Nah, kalau misalnya masih ada salah satu dari 3 unsur tersebut, maka itu harus dihilangkan dulu, atau bisa kita katakan tidak suci sampai sifat-sifat tersebut hilang. Tidak suci sampai sifat-sifat tersebut hilang. Kalau misalnya sifat-sifat tersebut belum hilang, maka dikatakan tidak suci. Oke, maka dikatakan tidak suci. Nah, kecuali apa? Kecuali kalau misalnya yang tidak hilang itu misalnya hanya bau saja atau warna saja. Kalau misalnya yang tidak hilang itu hanya bau saja atau warna saja, maka kita wajib menghilangkannya. Di sini tidak cukup dengan mengalirkan air, tapi harus dikorek, ya kan, harus dikorek dan harus disikat. Kalau misalnya tidak akan hilang kecuali dengan sabun atau dengan Baclean misalnya, atau dengan Clorox misalnya, maka harus menggunakan itu. Kalau misalnya tidak hilang juga setelah 3 kali menggunakan itu tadi semua, ya kan, menggunakan cara itu tadi semua sebanyak 3 kali tidak hilang, maka sudah dianggap suci. Dianggap suci. Oke. Tapi kalau misalnya yang tersisa itu adalah bau dan warna secara bersamaan dalam satu tempat, ya kan, secara bersamaan, bau dan warna secara bersamaan, atau yang tersisa itu hanya rasa saja, maka di sini kita tetap harus berusaha untuk menghilangkan sampai kita merasa bahwasanya sifat ini tidak akan hilang kecuali dengan dipotong. Kalau misalnya tidak akan hilang kecuali dengan dipotong, ya sudah, itu dia tetap najis hukumnya, tapi ma'fu artinya dimaafkan. Sampai nanti ketika sudah bisa hilang salah satunya, maka harus dihilangkan, setelah itu baru suci. Nah, tapi tetap boleh digunakan untuk sholat, boleh digunakan untuk apa saja. Oke. Nah, dan kalau misalnya menggunakan air dari sejak
sebelum hilangnya sifat-sifat tersebut sudah menggunakan air, tentu air ghusalahnya itu dianggap dianggap najis karena air sisa cucian itu dia dianggap suci ketika ketika misalnya sudah tidak tertinggal lagi najis yang ada di tempatnya. Nah, kalau misalnya najisnya masih ada ya sudah, berarti air itu juga najis. Makanya sebaiknya dihilangkan dulu sifat-sifatnya dengan dijemur atau dengan dikeringkan atau dengan cara lain. Oke? Nah, itu masalahnya hanya di situ saja. Nah, kemudian kalau misalnya dia ainiyah, ada sifat-sifat itu tadi, tapi sekali siram hilang semuanya. Sekali siram hilang semuanya. Maka dia sama hukumnya dengan hukmiyah, dengan najis hukmiyah. Apa itu najasah hukmiyah? Najasah hukmiyah itu adalah najis yang tidak ada sifat-sifatnya, tidak ada bentuknya, tidak ada sifat-sifatnya. Artinya dia tidak ada bentuknya, tidak ada warnanya, tidak ada rasanya, tidak ada baunya. Ini najis hukmiyah. Najis hukmiyah ini tinggal kita siram sekali saja. Tinggal kita siram sekali itu sudah suci, ya kan? Demikian juga najis ainiyah yang sekali siram semuanya hilang. Ya kan, yang sekali siram semuanya hilang. Oke. Nah, kira-kira itu. Oke. Kira-kira itu yang perlu kita bahas pada kesempatan kali ini untuk masalah bagaimana cara menghilangkan najis. Di sini Ustadz Umar Haras mengatakan di dalam kitab Nailur Roja ditafsirkan ba'da izalati ainiha ay wa wasfiha, yaitu karena karena Sohib Nailur Roja mengikuti madhab yang yang mengatakan bahwasanya harus dua-duanya, harus ain dan wasfnya. Tapi tapi ulama lain kan punya pendapat lain. Itu kan pendapatnya yang punya Sohib Nailur Roja, dan di Kasyifatus saja Syekh Nawawi berafiliasi ke pendapat lain. Demikian, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wal afu minkum. Syukran jazilan.